Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNC psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GTNC psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNC psikosomatis dengan topik 3 tips pemulihan asam lambung, GTNC psikosomatis agar cepat membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah 3 tips pemulihan ya atau penyembuhan asam lambung, GTNC psikosomatis agar cepat membaik ya. Artinya supaya penyembuhan itu jauh menjadi lebih cepat efektif teman-teman ya. Perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik faktor fisik maupun faktor psikis ya, dengan sensasi yang beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki penuh dengan sensasi atau rasa-rasa yang tidak nyaman yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Nah, dengan seperti itu maka kita harus bisa menangani dengan bijak ya, dengan holistik ya, dari berbagai faktor harus kita tangani. Nah, akhirnya kita menjadi lebih efektif di dalam kita berikhtiar mencari pemulihan asam lambung, GTNC psikosomatis. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya bawakan topik yang cukup penting ya menurut saya. Jadi ini intinya ketika kita mau sembuh ya, di dalam kita berikhtiar ini memang ada beberapa hal yang harus kita tempuh ya, mengingat karena faktor penyebab asam lambung, GTNC psikosomatis itu juga kompleks ya atau multifaktor. Nah, maka untuk mengatasi hal itu ya, ini juga harus ada beberapa tips yang mampu menjawab atau mengatasi permasalahan tersebut. Nah, ketika kita bisa menyelesaikan suatu sebab itu kita atasi, maka ya sudah, nanti kita akan menjadi cepat membaik. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini ya, ini dari istilahnya sensasi yang sering kita rasakan ya, kalau kita bagi secara garis besar itu pun sebenarnya ada sensasi yang bersifat fisik maupun sensasi yang bersifat psikis ya. Nah, sensasi yang bersifat fisik atau gejala-gejalanya contohnya mulai dari rambut ya, kadang kita rambut mudah rontok ya, kepala merasa berat, sering pusing-pusing, merasa migrain, merasa seperti vertigo ya, kemudian yang mata buram, telinga berdenging ya, mulut rasanya kadang asam, kemudian kadang asam kepahit-pahitan ya, yang leher ini kadang tegang ya, seperti kaku sampai dengan pundak, kemudian tensi seringnya juga naik ya. Nah, itu sampai dengan di dada itu kadang terasa berdebar-debar, panas seperti terbakar, kadang nyeri, kadang seperti dada ini seperti ditekan ya, tertekan benda yang sangat berat itu, sehingga nafas sampai pendek ya, ngos-ngosan. Nah, ini semuanya adalah sensasi-sensasi fisik ya. Belum turun ke bawah, perut yang kadang sering kembung ya, sering begak, sembelit, mengganjal di ulu hati ya. Pokoknya bermacam-macam sekali ya, sampai dengan tenaga saja ini sepertinya
tidak ada tenaga ya, sehingga badan itu terasa lemes ya, jalan sempoyongan, keliengan. Nah, ini adalah semuanya adalah sensasi fisik ya, sampai dengan kaki yang kadang merasa kebas ya, sendi kaku ya, bahkan saya pernah telapak kaki itu sampai bengkak juga ya. Nah, ini semuanya adalah sensasi fisik ya, sampai dengan tangan ini kadang sering merasa dingin ya, kemudian kaki juga dingin, badan sulit berkeringat ya, walaupun sudah digerakkan. Nah, itu adalah macam-macam sensasi fisik yang harus kita atasi juga. Nah, belum sensasi psikisnya teman-teman yang berhubungan dengan kejiwaan ya, dan emosi dan pikiran kita yang selalu penuh dengan ilusi dan halusinasi ya, seperti kita merasa cemas, kita merasa takut ya, merasa was-was ya, istilahnya kita mau pergi saja juga ketakutan ya, kemudian yang sampai dengan takut pingsan, bahkan sampai dengan takut M ya. Nah, ini selalu menghantui itu bentuk-bentuk ini ya Pak, sensasi psikisnya. Kita menjadi merasa selalu bersedih ya, merasa bersalah, kemudian tidak merasakan kebahagiaan ya, merasa menderita. Nah, tidak percaya diri. Nah, itu adalah bentuk-bentuk ini ya Pak, psikologisnya ini mental kita yang semakin drop itu. Nah, itu juga harus kita atasi teman-teman ya. Nah, belum dengan hal yang berhubungan dengan spiritual ya, keyakinan kita juga kadang terguncang ya, ketika kita menderita sudah agak lama juga belum sembuh. Nah, kadang dari omongan orang lain atau tetangga itu kadang juga menyampaikan ya, jangan-jangan terkena guna-guna dan sebagainya. Nah, ini kan bentuk dari spiritual kita juga tergoncang juga. Nah, oleh karena itu pada season kali ini penting untuk menjawab itu semua ya, agar kita mudah terlepas dari penderitaan asam lambung gejala anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor tadi. Ini adalah ada 3 tip pemulihannya teman-teman ya. Nah, 3 tip ini secara garis besar ya, nanti saya rinci penjelasannya. Yang pertama adalah pemulihan secara fisik ya, yaitu untuk menjawab atau mengatasi sensasi-sensasi fisik. Yang kedua adalah pemulihan secara psikis atau secara psikologisnya, untuk mengatasi mental kita ya, mental kita, jiwa kita ya, pikiran kita yang penuh dengan ilusi dan halusinasi itu. Dan yang terakhir adalah pemulihan secara spiritual. Jadi ada 3 hal teman-teman ya, pemulihan secara fisik, pemulihan secara psikis, kemudian pemulihan secara spiritual. Baik ya, yang pertama pemulihan secara fisik ya. Nah, ini untuk mengatasi sensasi-sensasi yang hubungannya dengan sensasi fisik yang seperti tadi sudah saya contohkan ya, itu banyak hal ya. Nah, itu seperti pengalaman yang saya lakukan, ini memang harus kita tempuh semuanya ya. Nah, untuk mengatasi pemulihan secara fisik itu biasanya kita bisa dengan obat teman-teman ya. Nah, dengan obat ini artinya kita melakukan jalan pemulihan melalui medis ya, melalui medis, yaitu obat yang tentunya dari dokter ya. Dari dokter. Nah, itu ya sesuai dengan keluhan teman-teman ya, apalagi ketika ada sensasi yang kita sudah tidak tahan ya, tidak tahan karena mungkin juga begitu sakitnya, kemudian juga belum sembuh-sembuh. Nah, itu ya otomatis untuk alternatif pemulihan pertama kita harus minum obat ya, obat yang saya rekomendasikan otomatis yang dari dokter. Ini adalah solusi secara medisnya ya. Contohnya ketika kita mungkin merasa perut tidak nyaman ya, hari-harinya selalu kembung, selalu begak, selalu sembelit ya, ya sudah, kita ke dokter dulu ya. Ke dokter itu biasanya nanti akan dikasih juga ya obat-obat yang berhubungan dengan lambung ya. Contohnya ada ranitidin, ada omeprazol ya, dan lain sebagainya. Itu
tergantung kondisi teman-teman dan tergantung analisa dokter. Tapi yakin saja bahwa karena dokter orang yang ahli itu pasti akan memberikan obat yang tepat ya. Nah itu jalan yang pertama ya. Ini untuk solusi secara fisiknya. Nah biasanya dokter ini juga bertingkat teman-teman ya. Ketika kita sudah dari dokter umum kemudian belum begitu membaik, kadang kita dirujuk ya ke dokter spesialis dalam itu. Nah, mudah-mudahan di situ sudah bagus. Nah kalau misalkan belum, kadang masih dirujuk lagi ya, bisa ke mungkin seperti psikiater, ke psikolog. Nah ini semuanya adalah rangkaian untuk memang harus mencari jalan kesembuhan. Itu alternatif pertama itu seperti itu ya. Nah selain kita mungkin minum obat ini dalam rangka penyembuhan sensasi fisik ya, kita bisa juga selain dengan obat tadi ya, contohnya obat-obat yang dari dokter, ini bisa juga dengan herbal ya. Nah herbal itu ya terserah teman-teman ya. Herbal itu kan ada produk-produk yang bahkan sudah bermerek itu juga ada ya. Misalkan kita beli di apotek atau di mana ya, itu juga ada, atau mungkin herbal yang alami ya. Nah kalau pengalaman saya menggunakan herbal yang alami yang alami ya, contohnya itu mulai dari saya rajin minum air tajin, minum air kunyit, kemudian makan bubur pati irut ya, makan tape singkong. Nah ini semuanya tujuannya adalah untuk perbaikan secara fisik ya, termasuk rajin makan pisang kepok, kemudian makan rebusan-rebusan ya, contohnya rebusan ubi-ubian itu juga bisa ya, termasuk rebusan labu kuning. Nah itu semuanya adalah menurut saya anggap sebagai herbalnya ya. Jadi walaupun itu sifatnya makanan, nah itu tetapi karena memang manfaatnya cukup berarti, nah itu saya sering konsumsi itu. Nah itu contohnya bisa juga untuk mengatasi sensasi yang bersifat fisiknya. Nah selain itu juga kita juga bisa menempuh dengan terapi teman-teman ya. Apa itu terapi? Ya pokoknya usaha kita ya, serangkaian usaha kegiatan yang tujuannya untuk mencari kesembuhan, yaitu terapi. Contohnya kita dengan melakukan banyak olahraga ya, atau gerak lah ya, gerak disesuaikan dengan kemampuan ya. Contohnya kita rajin misalkan mandi pagi. Nah ini juga bermanfaat sekali ya, kita rajin jalan kaki. Nah ini adalah bentuk-bentuk terapi yang secara tidak langsung akan menunjang ya, akan menunjang kebugaran tubuh kita. Nah ketika tubuh kita menjadi bugar ya, rasanya menjadi lebih nyaman ya, ini akan mendukung proses penyembuhan ya itu. Nah baik teman-teman ya, ini adalah jenis-jenis yang ditempuh pemulihan secara fisik. Oke ya, kemudian tip yang kedua yaitu pemulihan secara psikis atau secara psikologis untuk mengembalikan mental kita ya, mental kita yang istilahnya sedang down ya, sedang down, supaya bangkit menjadi mental yang kuat ya, atau mental baja ya. Nah itu, nah ini juga bermacam-macam jalan ya. Secara medis biasanya ketika dari dokter spesialis dalam juga belum membaik, biasanya disarankan ya, mungkin ini pengaruhnya psikis sudah ya, ketika tadi dengan pemulihan secara fisik itu belum membaik. Nah ini pasti ada hal yang disebabkan secara psikisnya atau secara pikiran kita. Nah itu biasanya disarankan contohnya ke psikiater ya, ke psikolog ya, bisa juga ke hipnoterapi ya, atau bisa juga kita sharing dengan motivator ya, sharing dengan ya siapa saja yang pokoknya punya apa ya ya, punya pengalaman dan keahlian tentang hal ini. Saya kira itu akan positif. Yang penting hasilnya itu membuat kita menjadi lebih ada peningkatan ya, peningkatan dalam artian menjadi lebih baik kondisinya itu, baik secara fisiknya maupun secara mentalnya itu. Nah, dalam hal ini ketika kita ingin memulihkan
secara fisik ini juga banyak jalan teman-teman ya, banyak jalan, cuma maksudnya secara psikisnya ya ini banyak jalan ya. Tip-tipnya itu biasanya melalui relaksasi ya, melalui meditasi, melalui afirmasi positif. Ini adalah untuk membangun mental teman-teman ya, karena sering ya asam lambung itu bermasalah karena asal mulanya atau penyebabnya ini disebabkan karena faktor psikis atau faktor pikiran teman-teman. Nah, walaupun ini juga untuk istilahnya mengetahui lebih dalam itu sebenarnya ya yang bersangkutan sendiri ya. Makanya ketika kita ingin memperbaiki mental kita itu harus usaha sendiri, harus menjalani sendiri ya. Jadi entah itu dari motivator, entah itu dari hipnoterapi atau dari psikolog, ini sifatnya yang membantu ya, membantu, memberikan arahan ya, memberikan bimbingan ya, supaya menjadi punya tip-tip yang lebih pas gitu, seperti itu ya. Tapi tanpa kita istilahnya mau melakukan sendiri ya, kadang itu belum ada perubahan ya. Contohnya ketika kita sudah mendengarkan tip-tip ya, mungkin dari motivator atau mungkin dari siapalah ya yang dipandang itu bisa sebagai narasumber ya, tetapi ketika kita belum melangkah ya, kita belum melakukan ya, belum ada hasilnya teman-teman ya. Maka dari itu harus betul-betul punya niat, punya tekad ya, punya semangat untuk berubah teman-teman ya. Jadi yang namanya mental ini memang harus kita latih ya, kita latih supaya ada perubahan itu. Nah, oleh karena itu ya kita jangan bermalas-malasan ketika kita masih selalu termenung, hanya menyesali diri, merasakan nikmatnya sakit, ya kita tidak akan berubah ya. Maka kita harus punya tekad yang kuat ya, punya semangat yang tinggi. Nah, ini supaya ada perubahan. Jadi pada dasarnya ya, kesembuhan adalah proses perubahan, yaitu perubahan dari sakit menjadi sehat. Itu kan seperti itu. Nah, perubahan itu bisa terjadi ketika kita melangkah gitu loh. Ketika kita belum melangkah ya akan agak lama. Itu seperti itu, pengalaman saya seperti itu ya. Nah, maka dari itu ya, bagi teman-teman yang apalagi sudah mendapatkan tip-tipnya, nah itu praktekkan saja teman-teman ya, praktekkan saja. Insya Allah nanti akan ada perubahan yang signifikan, akan ada progres yang menjadi semakin baik dan akhirnya menjadi sembuh total teman-teman. Nah itu, maka dari itu ya silahkanlah bagi teman-teman yang mungkin cocok dengan sharing saya, ikuti saja video-video saya. Ini adalah perjalanan saya dan pengalaman saya itu mulai dari pertama menderita sampai dengan saya bisa sembuh total, itu seperti itu teman-teman. Nah, dalam hal ini, dalam pemulihan yang bersifat psikologis atau kejiwaan ya, atau pikiran ya, ini memang tekanannya ada 3 hal. Satu, kita harus sering melakukan afirmasi positif ya. Afirmasi positif ini bermain kata-kata positif teman-teman ya. Sering kita mengucapkan kata-kata positif ya. Contohnya saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat. Nah itu sering diucapkan sehingga nanti mindset pikiran itu menjadi positif itu. Nah itu jadi pokoknya afirmasikan saja kata positif yang bisa mensupport, membangun mental kita jauh menjadi kuat itu. Contohnya saya tidak cemas, saya tidak takut ya, saya berani, saya bisa beraktivitas, saya bisa pergi kemana saja, pokoknya saya bisa kreatif, saya bisa inovatif. Itu semuanya ini katakan saja seperti itu. Jadi awalnya kita memang hanya bermain kata-kata, tapi nanti pikiran itu ya ini akhirnya akan menyerap ya. Nah, menyerap, nah akhirnya nanti pikiran menjadi positif. Nah, dengan seperti itu nanti mental menjadi kuat, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya mental ini juga jauh menjadi lebih aman, tentram, nyaman, damai ya. Itu kita lakukan relaksasi, teman-teman ya. Nah, relaksasi itu ya
jalannya banyak juga ya. Contohnya kita mendengarkan musik juga bisa, kita musik-musik yang kita senangi bisa mendengarkan mungkin apa ceramah-ceramah tentang kerohanian yang menyejukkan itu juga bisa, atau membaca ayat-ayat suci juga bisa, banyak jalan lah itu. Atau mungkin kita relaksasi bercengkerama dengan alam ya, mungkin kita main mungkin ke pantai, mungkin ke gunung, ini juga jauh menjadi lebih rileks teman-teman. Nah itu juga bisa dilakukan. Tetapi ketika teman-teman mungkin bepergian juga masih takut, ya di sekeliling rumah lah, mungkin di kebun belakang rumah, atau mungkin sambil bermain dengan binatang-binatang piaraannya. Nah ini juga memberikan ini apa energi yang positif juga ya. Minimal kita tidak fokus terhadap penderitaan, tetapi kita bisa berinteraksi dengan alam sekitar. Nah itu juga positif ya. Termasuk juga kita bisa melakukan meditasi teman-teman ya. Meditasi itu untuk membuat kesadaran kita menjadi tumbuh teman-teman ya. Karena kadang selama ini kita sering tidak sadar ya. Contohnya kita hidup ya, yang pertama ini karena nafas ya. Tetapi kadang kita tidak menyadari kalau kita itu bernafas ya. Nah itu. Nah maka meditasi yang sering dilakukan pertama yaitu dengan kita mengolah nafas ya, rajin melakukan pernafasan dengan dinikmati, dengan disadari ya, nanti ini juga jauh menjadi lebih rileks ya. Itu selain itu juga meditasi bisa juga untuk istilahnya membangun konektivitas antara diri kita dengan pencipta ya, contohnya dengan melalui berzikir ya, melalui berdoa, melalui ya mengadakan perenungan diri kita ya. Nah itu juga akan menemukan kedamaian juga di situ. Nah maka dari itu ya silahkan lakukan juga. Oke ya, itu untuk tip pemulihan secara psikisnya atau secara psikologisnya. Nah kemudian yang ketiga yaitu pemulihan secara spiritual teman-teman ya. Nah mengapa kita melakukan secara spiritual ini juga penting ya, karena kita kan punya keyakinan lah, punya keyakinan contohnya dengan agama kita masing-masing ya, bahwa apa yang terjadi di dalam diri kita ini kan atas kehendak Tuhan ya. Maka dari itu ketika kita menginginkan contohnya dari sakit kita mau sembuh, itu pun atas izin Tuhan. Nah, maka dari itu kita tidak bisa meninggalkan spiritual ya. Maka dari itu ya kita lakukan saja. Mungkin kita tingkatkan ya. Selama ini mungkin kita juga sudah berspiritual ya, tetapi mungkin tingkat kekusuannya itu mungkin perlu ditambah lagi ya, karena memang kita sedang membutuhkan secara keyakinan dan secara mental, kita memang butuh hal itu ya. Nah itu. Nah, cara meningkatkan secara spiritual ini sebenarnya saya sudah pernah menyampaikan di konten-konten yang lalu ya, tetapi ini saya ringkas secara garis besarnya saja, yaitu ada 5 hal ya. 5 hal yaitu saya menyingkatnya itu 5 asu. Ini ya bahasanya itu. Jadi yang pertama akeh sujude, 2 akeh syukure, yang ketiga akeh sodakoeh, dan yang keempat aja sumelang, dan yang kelima aja suudun. Nah kalau bisa mempraktekkan itu ya, insya Allah ya jiwa kita, pikiran kita jauh menjadi lebih tenang. Nah ketika pikiran kita menjadi lebih tenang dengan kita melalui banyak bersyukur ya, banyak bersujud, banyak bersedekah, kemudian tidak ragu ya, tidak berprasangka jelek atau suudon. Nah ini akan membangkitkan energi kita yang positif teman-teman, sehingga mindset kita itu menjadi mindset yang positif. Nah ketika mindset pikiran kita sudah positif, ya sudah, kita akan secara psikisnya itu akan sembuh ya. Nah ketika secara psikis sudah sembuh, kemudian secara fisik juga sembuh, nah akhirnya kita menjadi sembuh total teman-teman. Oke ya,
Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gerd, anxiety psikosomatis akan cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.